Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi semuanya rekan-rekan. Di sini saya akan mencoba memaparkan materi footprinting and recognition kebutuhan untuk praktikumnya. Oke, di sini ada beberapa tools nanti yang Anda bisa gunakan di Kali Linux untuk tools information gathering. Nanti silakan Anda pilih gitu ya, aplikasi yang nanti bisa digunakan nanti di poin nomor 1 ya, information gathering. Nanti di sebelah kanan ini macam-macam beberapa tools atau utilitas yang tersedia untuk melakukan informasi gathering. Jadi mencari informasi dengan beberapa tools itu lebih banyak gitu ya dari sisi korbannya. Oke, terus di sini ada beberapa website yang nanti keperluan untuk belajar hacking. Teman-teman nanti bisa mencoba, misalnya di sini pakai hackthisite.org atau certifiedhacker.com, ada hack.me gitu ya. Nanti di sini juga ada checkmarks gitu ya. Nanti silakan nanti teman-teman menggunakan website ini untuk keperluan untuk belajar hacking gitu ya. Jadi kalau misalnya Anda melakukan footprinting, nanti diarahkan semua nanti ke sini gitu ya. Terus kelompok praktikum nanti teman-teman buat per kelompoknya. Kebetulan di sini di angkatan 2018, saya minta tolong di angkatan 2019 sudah diserahkan ke saya gitu ya, biar nanti saya akan merekap nilainya berdasarkan channel akun YouTube-nya yang aktif, menggunakan akun email student. Terus di situ juga kelompoknya, jumlah kelompoknya berapa gitu ya per tiap anggota. Nanti biar bisa saya sesuaikan yang ada di penugasan per tiap pertemuan atau per tiap minggunya. Dan di sini ada kelompok praktikum juga untuk kelas MBKM. Nah, di situ ada kami bagi 3 gitu ya, A, B, C. Nanti kalau di kelas reguler, monggo nanti saya serahkan ke tim asisten praktikumnya. Nah, di sini saya akan mencoba menggunakan menjelaskan contoh tools footprinting gitu ya. Di sini kebetulan untuk tools Maltego, silakan nanti Anda coba gitu ya. Nah, ini saya ringkas apa itu tools Maltego gitu ya. Nah, di sini nanti silakan Anda mencoba download di website Paterva. Nah, di linknya untuk mendownload tools Maltego ini. Nanti mungkin hasilnya seperti ini yang di sebelah kanan Anda ya. Jadi dashboard yang ada di tools Maltego. Nanti silakan nanti pas waktu mau mendownload itu terlebih dulu Anda melakukan registrasi gitu ya. Registrasi monggo silakan nanti menggunakan email Amikom juga boleh, atau menggunakan email Gmail juga boleh gitu ya. Nanti kalau sudah melakukan registrasi, nanti diarahkan untuk mendownload dan menginstal aplikasinya. Setelah itu tampilkan tampilannya, nanti tinggal opsi milihnya apa gitu ya. Kalau di sini kebetulan sarannya gitu ya, nanti di sini menggunakan CA atau Community Edition. Silakan nanti menyesuaikan saja, karena di sini sifatnya free yang Community Edition. Setelah itu pilih Entity Palette, contohnya nanti pilih domain, nanti yang posisi berada di sini ya, yang di sebelah kanan atas. Nanti contohnya pilih domain, terus nanti kalau di edit domainnya misalnya pilih apa nih? Yang tadi ya, contoh edit domainnya silakan nanti misalnya menggunakan yang di sini. Domainnya apa? Ya. Nah, domainnya apa? Silakan nanti masukkan. Setelah itu edit domainnya, nanti ada muncul ikonnya gitu ya. Klik kanan icon domainnya, terus pilih run transport. Nah, pilih run transport. Nanti ada beberapa opsi yang nanti tersedia, contohnya misalnya transport. Terus ada DNS dari setiap domain itu gitu ya di sini. Dan begitu juga nanti ada detail domain yang dari si ownernya gitu ya. Termasuk juga nanti alamat emailnya gitu ya. Nanti modelnya kayak seperti akar pohon gitu ya. Berapa banyak di situ email yang tersedia dalam domain tersebut. Nanti ada juga termasuk file dan dokumen dari setiap domain. Nah, ini yang nanti kita bisa menggunakan Maltego untuk melakukan mencari informasi gathering gitu ya, dari sisi calon target korban kita. Terus ada juga tools footprinting.
kita menggunakan ReconNG. Nah, di sini contohnya gitu ya, buka Kali Linux-nya. Nah, itu langsung biasa tersedia di Kali Linux. Di Kali Linux-nya tinggal kita menjalankan ReconNG, atau nanti bisa buka terminal di Kali Linux. Nah, seperti ini terminalnya. Terus ketikkan ReconNG, setelah itu tekan enter gitu ya. Nanti muncul di situ. Nah, ini tampilan terminalnya, CLI-nya. Terus nanti ketikkan show modul untuk menampilkan semua modul independen yang tersedia. Terus ketikkan perintah search netcraft, dan nanti tinggal ketikkan di modul netcraft itu perintah use recon atau /domain /host /netcraft. Setelah itu tekan enter. Nah, itu nanti di situ akan muncul ketikkan perintah set source-nya apa, pilih domain Anda apa gitu ya, domain websitenya apa. Nah, setelah itu tekan enter, nanti lanjutkan, ketika run untuk mengeksekusi dan tekan enter, maka ReconNG menampilkan informasi dari domain target. Nah, ini seperti yang ada di tampilan terminal apa yang di bawah ini. Nanti akan kelihatan tuh. Oh, seperti ini domain-domain sub-sub, ada domain, ada sub-sub domainnya gitu ya. Jadi seperti itu. Ini kalau kita menggunakan ReconNG ya. Jadi modelnya kayak terminal gitu. Nah, kalau yang Maltego itu kayak tampilannya kayak GUI-nya gitu. Tampilannya lebih cukup grafis gitu ya kalau dibandingkan yang menggunakan ReconNG. Jadi modelnya kayak command line gitu. Tinggal masukkan perintah. Kalau di sini kan tinggal drag and drop aja gitu ya, atau tinggal edit, tinggal klik kanan gitu ya, langsung pilih opsinya apa gitu ya, tinggal run transport. Jadi seperti itu. Terus kalau misalnya kita menggunakan tools for printing, itu menggunakan Voca Tools. Jadi istilahnya Voca itu ya video printing organization with collected archive gitu ya, singkatannya seperti itu. Tinggal nanti download software Voca-nya, mungkin dari sini 11 page. Nanti kita tinggal buka. Nah, ini model dashboardnya gitu ya. Nah, tinggal buka menu project. Nah, menu project, masuk di sub menu new project gitu ya. Terus masukkan nama projectnya gitu ya. Nanti di situ Anda menulis ini projectnya untuk apa gitu ya. Jadi terus situs web domainnya apa yang mau Anda cari informasi gatheringnya. Terus situs web alternatifnya jika diperlukan. Kalau memang nggak ada ya nggak usah dimasukkan. Terus nanti direktori untuk menyimpan hasilnya, posisi nanti disimpan di drive mana gitu ya. Terus tanggal proyeknya misalnya saat ini ya, kita buat saat ini. Setelah itu nanti klik create untuk melanjutkan. Setelah itu pilih search engine, terus extensionnya, terus ada parameter lainnya sesuaikan dengan kebutuhannya nanti. Nah, seperti ini. Nah, ini tampilannya. Pilih search engine-nya. Misalnya kita menggunakan Google ya bisa gitu, atau mungkin Bing atau model yang lainnya. Terus extensionnya apa saja gitu ya. Setelah itu tinggal tekan klik tombol di sini. Nah, ini search all. Setelah itu nanti pencariannya akan selesai gitu ya. Kalau misalnya menampilkan beberapa file, sebenarnya nanti di sini akan kelihatan tuh apa saja yang akan bisa kita cari gitu ya. Jadi kita bisa memilih file yang ada terdapat di domain website tersebut gitu ya. Dan kita bisa juga mendownloadnya juga gitu ya. Ekstrak metadatanya. Jadi nanti informasi yang bisa kita dapatkan tuh dari nama pengguna, tanggal pembuatan file, dan modifikasi lainnya gitu ya. Nah, ini contoh kalau kita menggunakan Voca Tools untuk mencari informasi gathering dari website sisi korban. Nah, setelah itu untuk penugasan lab itu sudah saya contohkan demo untuk penggunaan dari beberapa tools itu. Nanti silakan teman-teman melakukan penugasan. Di situ ada lab modulnya gitu ya. Lab modulnya nanti silakan dibaca-baca gitu ya. Karena di sini dengan penggunaan lab modul itu runtut banget gitu ya prosesnya. Tinggal Anda ngikutin saja step by stepnya gitu ya. Oh, ternyata seperti ini gitu ya mencari informasi gathering. Nah, di sini ada sekitar 18 dari sisi penggunaan tools untuk mencari informasi gathering. Nah, di sini nomor 1 kita menggunakan Windows Command Line Utilities. Nah, biasanya main di command line itu. Nanti silakan Anda cari misalnya ping, melakukan tracing root, atau mungkin dari sisi korban, oh ini alamat website domainnya gitu ya. Nanti di situ akan kelihatan di situ untuk
fragmentasinya gitu ya. Nah, ini contohnya kalau kita menggunakan command line utilities. Terus di situ kita juga mendapatkan subdomain dari suatu perusahaan pakai sublister gitu ya. Terus kita juga akan mendapatkan informasi secara personal menggunakan secara online gitu, people search and service. Misalnya kita cari profil dari orang tersebut gitu ya. Kalau memang misalnya dia orang yang dikenal secara publik, mungkin kita bisa mendapatkan informasi lebih detailnya. Terus kita juga bisa mendapatkan informasi pakai linkage. Nah, kita menggunakan Inspire. Nah, ini. Terus kita juga mengkolek informasi dari website target, kita menggunakan Firefox. Nah, ini yang saya tandain warna merah itu biasanya selalu digunakan saat kita oleh si attacker untuk apa? Untuk mencari informasi gathering dari sisi korban. Terus di sini ekstraksi untuk data perusahaan, kita menggunakan web data extractor. Terus ada mirroring website menggunakan HRTrack, website Copilot. Nah, di sini kita sebenarnya saya pengen nyoba yang pakai HRTrack, tapi nanti terlalu banyak gitu ya. Nanti silakan Anda coba aja di penugasan itu di lab modulnya, lebih jelas komplit gitu ya. Terus nanti mengkolek informasi dari sisi target menggunakan tracing email. Terus nah di sini kita mendapatkan alamat IP, informasi IP atau nama domain gitu ya pakai WS lookup. Terus di sini juga kita melakukan tracing di rute jaringan menggunakan Page Analyzer Pro. Nah, ini yang tadi kita coba ya, menggunakan footprinting target menggunakan Maltego. Terus performing di recognition di jaringan secara otomatis itu menggunakan ReconNG. Nah, yang tadi ini ya. Tadi kita udah coba Maltego sama ReconNG. Terus kita juga akan menggunakan tools recognition open source ReconNG untuk mendapatkan informasi secara personal. Terus mengkolek informasi dari website di jaringan sosial gitu ya. Di situs jaringan sosial menggunakan ReconNG Fastpin. Terus juga melakukan footprinting dari suatu organisasi secara otomatis menggunakan Voca yang tadi kita udah coba. Terus kita juga mencari informasi intelligent open source menggunakan USL framework, informasi gathering. Nah, ini rencana mau saya pakai juga tapi terlalu banyak detail banget gitu ya. Kalau yang pas pelatihan kemarin, jadi informasi gatheringnya kita menggunakan Metasploit gitu. Terus yang terakhir kita menggunakan The Harvester. Nah, ini monggo teman-teman dibagi per kelompoknya, silakan paling tidak Anda coba satu-satu. Tapi kalau misalnya dibuat per kelompok seperti kami saat pelatihan, mungkin dari satu kelompok itu bisa melakukan tiga penggunaan dari tools tersebut gitu ya. 3 penggunaan dari tools tersebut, dan setiap kelompok itu tinggal nanti mendemokan, dan hasil penugasan itu nanti di upload atau di submit di konten channel YouTube Anda gitu ya. Mungkin dalam per kelompok gantian atau berapa gitu ya. Nanti kasihkan link saya di Waskita gitu ya. Oke, mungkin seperti itu aja yang mungkin saya bisa sampaikan. Saya akhiri saja dengan pertemuan kita dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo kalau ada yang mau ditanyakan kami persilahkan. Oke, terima kasih semuanya.